Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang kabar terbaru dari YouTube, yaitu email yang dikirimkan oleh YouTube tentang perpajakan. Tentang perpajakan ini. Saya pindahkan dulu ya, karena ini masih email saya yang satunya lagi. Dan di sini, nah, kemarin mendapatkan sebuah email dari YouTube, yaitu ini: penting, perubahan terhadap pajak penghasilan Anda dari YouTube di masa yang akan datang. Halo, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh Amerika Serikat, ya bla 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 bla. Dan itu artinya di sini ya, memang di sini tertulis jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat mewajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Jadi begini teman-teman, jika teman-teman tidak mendaftarkan pajak atau pelaporan pajak kepada Google, ya sebenarnya sih bukan dari YouTube ini, tapi pemerintah Amerika Serikat meminta Google untuk mengambil pajak daripada konten kreator di YouTube ketika mereka mendapatkan penonton dari Amerika Serikat atau iklan yang nongol dari Amerika Serikat. Nah, di sini bukan serta-merta YouTube yang mengenai pajak kepada teman-teman ya. Di sini maka dari itu kita harus mendaftarkan atau melaporkan pajak kepada YouTube di Google AdSense. Nah, jika teman-teman tidak melaporkan itu, teman-teman akan dianggap sebagai penduduk Amerika Serikat ya. Jadi pemotongan pajaknya itu 24% dari penghasilan teman-teman. Misalnya teman-teman mendapatkan $100 ya. Jadi $24 itu sudah menjadi milik Amerika Serikat. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan mendaftarkan. Sudah banyak sebenarnya tutorial-tutorial yang ada ya. Mungkin saya juga ingin berbagi pada teman-teman, siapa tahu ada yang channel ini lewat misalnya di beranda teman-teman, teman-teman bisa menonton video ini. Nah, di sini saya akan membuka Google AdSense saya. Ya, ini saya mau buka versi desktopnya aja lah. Versi ini saya menggunakan handphone ya teman-teman. Nah, ini versi desktopnya. Sudah ada saldo seperti ini ya untuk bulan Februarinya ya. Belum bisa gajian ya, karena minimal harus 1.300.000. Sekarang dari sini ini beranda Google AdSense. Sekarang teman-teman tinggal klik ini, cari bagian sini itu pembayaran ya. Nah, setelah pembayaran akan muncul seperti ini teman-teman. Ini masih loading, jadi teman-teman tunggu dulu karena di sini sinyalnya juga. Nah, di sini juga ternyata ada pemberitahuan dari YouTube. Di sini bukan YouTube, dari Google AdSense ya. Tindakan diperlukan: bagi semua kreator dan partner YouTube, dikirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak Anda berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Kelola pajak. Di sini saya akan mengelola. Nah, di sini teman-teman cari bagian ini, bagian setelan ini ya, setelan. Jadi setelah buka pembayaran itu teman-teman buka setelan yang isi nama teman-teman dan AdSense pub-nya. Di sini kelola setelan. Tunggu sampai terbuka. Nah, ini adalah setelah teman-teman buka bagian setelan ya. Jadi akan muncul hal seperti ini. Di HP juga seperti ini ya. Di desktop juga seperti ini nanti. Nah, teman-teman akan muncul scroll ke bawah. Nah, di sini ada sampai ketemu dengan info pajak Amerika Serikat. Teman-teman tekan ini ya, tanda pensilnya atau edit ya. Ini kemudian kelola info pajak. Nah, di sini teman-teman akan mengisi beberapa form yang sudah dipersiapkan oleh AdSense. Di sini juga kelola info pajak, berikan atau perbaharui informasi pajak Anda, profil bayaran Anda, negara Anda. Nah, di sini info pajak Amerika. Untuk menerima pembayaran gaji dari Google, pastikan Anda memberikan pajak. Informasi proses ini diperlukan dalam beberapa menit. Sekarang tambahkan info pajak. Nah, sekarang di sini saya harus verifikasi dulu ya, dengan sandi saya dulu. Ini saya biar nggak kelihatan ya. Mungkin nanti akan kelihatan juga. Coba saya blur nantinya ya. Berikutnya itu namanya verifikasi ya. Jadi teman-teman
Ini saya membuat videonya tidak setengah-setengah, langsung saya juga buat ya. Nah di sini setelah itu muncul informasi pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang berharap jawab beberapa pertanyaan. Otoritas pajak AS mewajibkan info pajak pelaporan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen gunakan huruf seperti N dan atau N berkarakter. Ya, apakah jenis akun e-commerce Artana perorangan? Ya jelas ya, ini bukan akun grup ya. Oke, kemudian next akan muncul seperti ini. Apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya. Tidak. Kemudian next juga atau berikutnya. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini yang di atas ya. Pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang Anda pilih sebelumnya. Formulir W8 diperlukan. Nah, teman-teman pilih yang atas ini ya, untuk individu. Oke, mulai formulir W8 band. Kita tunggu untuk selanjutnya. Ini kemarin saya langsung daftar NPWP ya, tapi tenang saja teman-teman nggak akan bayar NPWP jika penghasilan teman-teman itu di bawah 4,5 juta ya. Jadi ini, nah di sini kan muncul seperti ini. Nah, ya muncul seperti ini, kemudian nama sudah otomatis terisi, kemudian nama NBA ini sudah tidak perlukan, kemudian teman-teman negara pengguna ini tentu saja harus teman-teman isi. Kalau saya itu dari Indonesia, jelas ya. Nah Indonesia lewat, nah Indonesia. Kemudian di sini tin asing ini adalah NPWP ya, NPWP yang teman-teman kalau belum punya harus mendaftar dulu, tenang aja. Dan pada pelaporannya itu teman-teman bisa menggunakan NPWP dengan penghasilan di bawah 4.500.000. Namun setiap tahun teman-teman wajib melaporkan pajak penghasilan kepada NPWP dengan penghasilan masih nihil ya. Jadi teman-teman tenang aja, nggak akan bayar tiap bulannya. Tin asing ini nomor NPWP ya. Oke, saya isi dulu. Tin asing. Nah di sini saya baru kemarin ini daftarnya ya. Kemudian berikutnya. Nah di sini teman-teman negara Indonesia, teman-teman baris alamat ini, alamat kalau di saya itu nggak ada nama jalan ya, langsung Banjar ya, langsung Banjar. Kalau di Bali memang seperti itu. Nah di sini baris 2 dan baris alamat 1 ini kalau terpanjang di bagian pertama, teman-teman sambungkan ke baris alamat 2 begitu ya. Kemudian kota, saya tinggalnya di Amlapura. Ini ibu kota Karangasem ya, Amlapura. Kemudian provinsi Bali. Kode posnya 80863. Ini saya hafal sejak. Alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Iya. Kemudian berikutnya. Nah, di sini nama individu ya. Di sini sudah terregistrasi ya. Nah, jika saya ingin kembali mengulang, jika teman-teman tidak mengisi ini ya, mengisi nomor NPWP itu, nantinya teman-teman tidak akan mendapatkan potongan diskon ketika mendapatkan penonton dari Amerika Serikat. Nanti akan tetap dipotong 30% dari penghasilan iklan yang di yang muncul di Amerika Serikat. Nah, perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim permohonan pajak? Di sini saya lihat dulu negara Indonesia ya. Negara Indonesia tarif khusus. Nah, ini semuanya layanan AdSense, ini pasal yang semurah-murahnya. Tarif pemotongan pajaknya paling 0 ya. Itu. Kemudian yang di bawahnya juga dicentang. Di sini juga ada centang juga di sini. Centang dan yang murah-murah saja.
centang lagi. Hak cipta tentu saja kita harus isi. Sini juga yang termurah. Oke, alasan kemartaban Indonesia ya saya tinggal centang saja, kemudian next. Kita akan perhatiin jauh sekarang ya. Ini nggak terasa sudah 11 menit ya untuk durasinya ya. Ini sudah muncul seperti ini ya. Untuk ini perhatiin jauh, misalnya ada hal yang perlu diperbaiki, teman-teman bisa perbaiki dulu ya. Di sini sudah, ini perlu bandnya, dan ini ada yang harus dicentang, centang aja. Saya menyatakan bahwa saya telah menjadi dokumen pajak yang buat saya. Kemudian kita muncul ke sertifikasi ya. Nama lengkap resmi ya, itu nama lengkap sesuai KTP ya. Saya biasa aja sih. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tengah? Iya, saya adalah. Oke. Berikutnya aktivasi. Di sini ada tulisan lagi. Pernahkah individu atau entitas disebutkan bagian dari wajib melakukan aktivitas di layanan apapun di Google AS? Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google AS? Tidak ya. Saya tidak pernah melakukan itu pun. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan oleh Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS ya. Oke, centang aja. Pernyataan tertulis berubah status. Apakah Anda memberikan info pajak profil pembayaran baru atau yang sudah ada sebelumnya menerima? Nah, di sini saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada belum menerima. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada dan sebelumnya menerima pembayaran. Oke. Dengan menyadari ancaman hukuman ya kita centang aja. Oke, sekarang kita kirim. Apakah disetujui atau tidak? Ya, semoga berhasil. Oke, kita akan tunggu. Mulai di atas. Kelola pajak. Seperti ini munculnya. Nah, di sini sudah ada status disetujui ya. Formulir 8-nya dikirim 11 Maret 2021 oleh Kementerian Tanah, menjadi semua dan bla 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 bla, diklaim. Dokumen tambahan sertifikasi administrasi surat menyatakan tentang status tidak berubah ya. Oke, cuma itu aja sepertinya ya. Oke, setelah itu kita bisa kembali ke, atau kita coba screenshot dulu. Screenshot nanti buat pakai thumbnail. Oke, sekarang kita kembali ke, nah di sini ada email ya. Nah, di sini Google Payment informasi pajak disetujui. Oke. Oke teman-teman, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar YouTube. Tentu saja untuk teman-teman yang baru saja dimonetisasi dan entah itu sudah menerima pembayaran atau belum. Jadi teman-teman bisa menonton video ini. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.